Wasiat saya yang terakhir kepada seluruh para pemuda-pemudi Islam, jangan engkau jauh dari ulama, ikuti mereka. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahibul maulid, beliau berkata, fasa fi masa'u wa syarab ma'al qaum mahum ala yahbub rabbak mithla ma qad habahum. Apa kata Habib Ali? Ikuti para ulama, ikuti para salaf, ikuti para ulama-ulama zaman dahulu. Walaupun kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya. Siapa yang bisa mengikuti sepenuhnya amal-amal beliau, ibadah-ibadah beliau? Nggak ada yang bisa ikuti. Kamu bisa mengikuti amalannya Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Kamu bisa ikuti amalannya beliau. Beliau Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi umur 7 tahun mengkhatamkan Quran di dalam satu rakaat salatnya. Umur 7 tahun mengkhatamkan Quran dalam satu rakaat salatnya. Itu bukan Faqihul Muqaddam, itu Habib Abdurrahman Segaf Muqaddam Thani, kakeknya Habib Hasan bin Ja'far Segaf. Muqaddam Thani Habib Abdurrahman Segaf lam yanam la lailan wala naharan 33 sanatan. Habib Abdurrahman Segaf Muqaddam Thani 33 tahun beliau tidak tidur. 33 tahun nggak tidur. Ditanya, Habib kenapa nggak tidur? Apa jawab beliau? Bagaimana saya bisa tidur melihat ke kanan surga, melihat ke kiri neraka, dalam riwayat melihat ke atas arasy Allah Subhanahu wa taala. Bisa kamu ikuti? Tidak bisa. Bisa kamu ikuti amalannya Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun salat subuh dengan wudu isya. 40 tahun salat subuh pakai wudu isya. Al-Imam Muhammad Maulad Dawilah 15 tahun salat subuh pakai wudu isya. Kita salat subuhnya pakai wudu duha, saudara-saudara. Kesiangan subuhnya. Kita tidak bisa ikuti beliau-beliau. Bisa kamu ikuti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, setiap hari membaca la ilaha illallah 25.000 kali. Ya Allah ya Allah 25.000 kali. Salawat kepada Nabi 25.000 kali. Bisa kamu ikuti amalannya Habib Abu Bakar bin Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Kamu baca Yasin kalau ada perlunya doang. Ziarah luar Batang baca Yasin 40 kali bolak-balik. Itu pun kalau ada hajat, dia tanah laku, baru ziarah luar Batang. Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas satu kali duduk baca Yasin 90.000 kali. Bisa kamu ikuti? Kita tidak bisa mengikuti sepenuhnya amalan beliau-beliau, tetapi syibran bi syibrin wa dhira'an bi dhira'in, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, kita ikuti amalan-amalan beliau. Dengan mengikuti amalan-amalan beliau, apa kata Habib Ali? Maka Allah akan mencintai kita sebagaimana Allah mencintai beliau. Apa maksudnya? Allah akan menganugerahkan kepada kita apa-apa yang Allah anugerahkan kepada beliau. Beliau Allah kasih rahmat, kamu ikut beliau, kamu Allah kasih rahmat. Beliau Allah kasih ilmu laduni, kamu ikut beliau, kamu Allah kasih ilmu laduni. Beliau Allah kasih ilmu wahbi, kamu ikut beliau, kamu Allah kasih ilmu wahbi. Beliau Allah kasih keramat, kamu ikut beliau, kamu pun akan dikasih keramat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh, di Sulawesi, saya asli Sulawesi. Kami punya guru di sana, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, guru tua. Saya dulu mondok di Al-Khairat Manado. Setelah lulus dari Al-Khairat 12 tahun di Al-Khairat, baru saya mondok di Darul Qawat Dakwah. Nah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri itu beliau tinggalnya di Palu. Beliau punya murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin murid paling taat sama beliau. Apapun yang Habib Idrus cintai, beliau cinta. Apapun yang Habib Idrus benci, beliau benci. Turutnya sama Habib Idrus luar biasa. Sampai-sampai dulu Al-Khairat di Palu itu dari kayu. Di bawah kantornya Habib Idrus. Itu di atas kamar santri. Habib Idrus di bawah. Habib Idrus panggil, Amin. Ini Haji Amin, dia loncat dari atas ke bawah. Nggak mau lewat tangga. Kenapa? Lewat tangga kelamaan. Dia nggak mau bikin gurunya nunggu terlalu lama. Satu waktu beliau Haji Amin dibawa oleh Habib Idrus dakwah lewat laut. Di tengah perjalanan sorban Habib Idrus jatuh. Ketika sorban Habib Idrus, imamah Habib Idrus jatuh, ini Haji Amin dia loncat, nggak pakai disuruh, loncat. Dia ambil tengah laut, dia loncat, nggak pakai disuruh. Dia loncat, dia ambil Imam Habib Idrus. Dia naik lagi ke perahu, baru dia kasih ini guru. Semua orang yang ada di perahu kaget lihat dia. Kenapa? Tidak ada satu titik pun basah.
Ternyata dia jalan di atas air, saudara-saudara. Kenapa Allah kasih dia keramat? Kenapa Allah kasih dia keramat? Karena dia mengikuti sahibul karamat, sehingga Allah pun kasih dia keramat. Karena dia mengikuti Habib Idrus yang mendapatkan keramat dari Allah. Apa-apa yang Allah berikan kepada mereka akan Allah berikan kepada kamu kalau kamu menjadikan mereka sebagai teladan, uswah dan qudwah kamu. Oleh karenanya para ulama, beliau golongan yang mulia. Nggak sama, jangan kamu samain ulama sama pejabat, ulama sama Mak Banteng, ulama sama Jokowi. Nggak sama, saudara-saudara. Jangankan zatnya, jangankan jasadnya, nggak usahlah ngomong ulamanya, kejauhan ngomong ulama, kejauhan ulamanya. Karpet yang kamu duduki, terpal yang kamu duduki saat ini majelis ilmu, ini majelis ilmu, ini majelis hall. Demi Allah, saya Bahar bin Smith berkata, demi Allah yang nyawa saya berada dalam genggamannya, ini majelis ilmu, ini majelis zikir, ini majelis hall. Karpet, terpal yang kamu duduki saat ini, demi Allah, lebih mulia ini karpet, lebih mulia ini karpet, lebih mulia ini terpal di sisi Allah daripada kursi presiden, saudara-saudara. Oleh karena itu baru karpetnya, itu baru karpetnya. Kan Allah sudah bilang, apa? Rasulullah sudah bilang dalam hadis, ad-dunya mal'un, mal'un wa ma fiha illa zikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Dunia ini terkutuk, dunia terlaknat, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada dalamnya semua terkutuk, semuanya terlaknat, illa kecuali zikrullah, berzikir kepada Allah. Orang-orang yang mengingat Allah, yang taat patuh tunduk kepada Allah, orang-orang yang hatinya bersambung dengan Allah, orang-orang yang lidahnya selalu basah dengan Al-Quran, basah dengan zikir, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, tamjid, sholawat. Orang-orang yang alim, wa'aliman, orang-orang yang alim, wa'al-muta'aliman, atau yang duduk di majelis ilmu. Cuma ini golongan-golongan yang mulia di muka bumi, ya Allah. Selain daripada itu, selain siapapun mereka, apapun pangkat jabatannya, apapun semulia apapun nasabnya, kalau sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, sibuk dengan urusan pangkat, jabatan, kekuasaan, sehingga lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah, lupa kepada akhirat, berbuat zalim kepada rakyat, berbuat semena-mena kepada rakyat, membohongi rakyat, menipu rakyat, pejabat-pejabat zalim, atau para ulama-ulama yang mencari dunia dengan amal akhirat, berdiri depan pintu-pintu pejabat, berdiri depan pintu-pintu penguasa untuk berharap sebagian harta mereka, jadi penjilat-penjilat mereka. Ini termasuk dalam mal'un yang disebutkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena tidak sama.